Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari analisis database pada sistem transaksi sebuah minimarket. Pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Ada anggota dari kelompok kami. Pertama dari Syah Pratama, kemudian ada Salomo Om Karsba, kemudian saya sendiri Muhammad Al-Ghifari, kemudian yang terakhir ada Muhammad Amrullah Andika Wiranggatama. Di sini ada sebuah tabel data WNF yang merupakan sebuah data dari sebuah transaksi. Pertama ada data ID transaksi, kemudian ada ID kasir, kemudian ada data nama kasir, kemudian ada waktu transaksi, kemudian ada ID member, kemudian ada telepon member, kemudian ada kode barang, kemudian nama barang, kemudian ada harga, kemudian jumlah belanja, dan terakhir ada total diskon. Jika lihat di sini kita dapat melihat banyak data yang redundansi, seperti dari ID transaksi sampai ke telepon member. Itu data-datanya ditampilkan berulang atau redundansi. Kemudian pada kemudian kita pisah tabel data sebelumnya menjadi dua tabel. Nah, data-data yang tadi sebelumnya redundansi kita jadikan satu menjadi tabel transaction header. Nah, transaction header itu hanya akan berisi ID transaksi, ID kasir, nama kasir, waktu transaksi, ID member, telepon member, dan juga total diskon. Nah, data-data data-data yang terdapat dalam transaction header merupakan data-data yang bersifat redundansi di tabel data awal. Di sini. Nah, kemudian pada tabel kedua kita punya tabel detail transaksi. Nah, pada tabel detail transaksi ini kita mengambil data-data yang sebelumnya memang isinya berbeda atau tidak sama. Berbeda dari transaction header yang sebelumnya data-datanya redundansi. Nah, data-data yang kita ambil itu ada kode barang, nama barang, harga, jumlah barang, ID transaksi, dan juga ID member. Nah, pada normalisasi ketiga ini, data-data yang sebelumnya telah dibuat dipecah kembali menjadi beberapa bagian sebanyak entitas-entitas dan relasi yang diperlukan. Nah, pada kasus kami memiliki 3 entitas, yaitu barang, pelanggan, dan kasir dengan satu buah relasi, yaitu transaksi. Nah, oleh karena itu kami memecah tabel sebelumnya menjadi 4 tabel baru, yaitu yang pertama tabel barang, yang kedua tabel pelanggan, yang ketiga tabel kasir, dan yang terakhir adalah tabel transaksi. Nah, berikut adalah skema basis data dari tabel-tabel yang telah kami buat sebelumnya pada normalisasi ketiga. Di sini terdapat Di sini kami juga membuat kardinalitas dari hubungan antar entitas. Yang pertama, kardinalitas antar pelanggan dan barang, yaitu one to many. Setelah itu pelanggan dan kasir one to one, dan yang terakhir kasir dengan barang, yaitu one to many, dengan transaksi sebagai relasinya.